Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melakukan persekutuan doa rumah jemaat atau Familia Day yang akan kita lakukan secara online pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama memulai dengan memuji Tuhan dari NKB 49. Tak kutahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku benar akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Biarlah kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami percaya bahwa saat ini di dalam persekutuan kami malam hari ini, Engkau juga hadir di tengah-tengah kondisi kami ketika kami tidak bisa berjumpa bertatap muka, tapi Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk perenungan kami, untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca. Kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami dan boleh menguatkan kami semua. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menyapa untuk semua jemaat keluarga besar GKI Citraland. Apa kabar? Dan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang juga menyaksikan tayangan video online ini, apa kabar? Saya harapkan kita semua di dalam kondisi yang baik dan sehat. Namun ada yang berubah dalam ibadah dan persekutuan kita. Biasanya kita datang ke gereja. Sekarang ibadah atau persekutuan diadakan lewat online. Biasanya kita berjumpa dan saling memberikan salam lewat jabat tangan. Namun sekarang ada himbauan untuk memberikan salam dalam bentuk namaste atau sarangeo. Bahkan juga ada himbauan untuk saling menjaga jarak. Biasanya kalau kita ke gereja, kita berpakaian rapi, mandi. Namun sekarang karena kita di rumah, bisa jadi ada yang belum mandi. Bahkan menggunakan baju di rumah. Ada banyak perubahan yang harus kita alami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan yang namanya perubahan pasti membuat sesuatu yang tidak nyaman, menimbulkan kegelisahan di sana dan di sini. Namun perubahan ini harus kita lakukan dengan disiplin, dengan penuh kesadaran diri untuk upaya kita memerangi COVID-19. Kedisiplinan dan kesadaran diri ini juga menjadi bentuk ketaatan
yang kita lakukan, ketaatan kita terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14 mengingatkan kepada kita semua. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini mau memperlihatkan kehidupan yang terjadi perubahan. Ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Dan ada banyak hal yang tidak terduga di dalam kita menjalani kehidupan. Yang menarik adalah setelah Yakobus mengungkapkan tentang ketidaktahuan akan apa yang terjadi hari esok, atau kemungkinan terjadinya perubahan kapanpun itu. Yakobus menegaskan di dalam ayat 15, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa seharusnya manusia hidup dalam hikmat Tuhan. Kesadaran Yakobus untuk hidup dalam hikmat Tuhan menjadi pegangan dalam menghadapi perubahan demi perubahan yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, COVID-19 sekarang menjadi kegelisahan semua orang. Sehingga rasanya hidup kita selalu dipenuhi dengan kecemasan, kebingungan, dan ketidakpastian. Sekarang kita menjumpai di media-media sosial ada banyak berita yang beredar setiap harinya. Namun belum teruji kebenarannya. Untuk itu, marilah kita bersikap seperti Yakobus di dalam suratnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berhikmat dalam menjaga hidup. Hidup bukan hanya bicara soal tentang diri sendiri, tapi juga keberadaan orang di sekitar kita, orang lain. Matius 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya jikalau kita melakukan social distancing atau di rumah saja, dan hari-hari ini kita lakukan itu, artinya kita sedang mengasihi diri kita dan juga sesama kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah berhikmat dalam perbuatan atau tindakan. Dalam segala tindakan kita bukan hanya mau atau keinginan kita saja yang kita kerjakan, tetapi terlebih penting, apakah kita menghadirkan Tuhan di dalam tindakan dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suami saya setiap harinya beraktivitas. Pagi-pagi suami saya sudah berangkat kerja, ngajar, berangkat ke sekolah, kemudian sore hari baru pulang. Itulah aktivitas rutin yang dilakukan oleh suami saya. Dan ketika sekolah memutuskan
bahwa guru-guru juga harus bekerja di rumah. Walaupun masih ada jadwal piket, tapi itu tidak setiap hari. Dan perubahan yang terjadi ini adalah perubahan yang tidak menyenangkan. Mungkin kalau itu libur, kemudian bisa pelesir, bisa jalan-jalan, bisa liburan, maka itu sangat disukai oleh suami saya. Tetapi karena kondisi saat ini, maka bekerja di rumah, libur dalam tanda kutip yang dilakukan oleh banyak orang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi di sini saya melihat bagaimana suami saya menahan diri untuk bisa belajar taat dengan apa yang dilakukan. Saya melihat ada kebosanan, tetapi suami saya terus bergelut di dalam bertindak, menahan diri. Dan inilah yang disebut hikmat dalam tindakan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saat ini. Jemaat terkasih, malam ini kita diajak merenungkan apakah hikmat yang Tuhan berikan dalam perubahan hidup yang sedang kita jalani. Kiranya Tuhan, Sang Sumber Hikmat, menguatkan kita di dalam menghadapi situasi yang ada. Selamat berhikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita berdoa dan nantinya kita akan mengakhiri dengan Bapa terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kami hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap langkah yang kami lakukan, kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami. Berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini tinggal di rumah. Mereka yang harus mengerjakan pekerjaannya, bersekolah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan, melimpahkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini harus berjuang, tenaga-tenaga medis, mereka yang harus bekerja di rumah sakit, di klinik, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan, sehingga mereka boleh di dalam keadaan yang baik. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai mereka semua, seperti Tuhan juga menyertai kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami menjalani ini tidak sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kami terus bergantung pada hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap keluarga yang boleh menyaksikan tayangan ini, Tuhan sendiri yang boleh senantiasa memberkati. Karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa